Tanggal 30 September tahun 1965, Jakarta tampak seperti biasa. Malam itu udara agak pengap, lampu-lampu jalan menyinari kota yang mulai lengang ketika malam sudah semakin larut. Tak ada yang mengira bahwa malam itu akan menjadi salah satu titik paling kelam dalam sejarah bangsa. Di balik langit malam yang gelap, sekelompok pasukan bersenjata tengah bergerak dengan tujuan yang mengerikan, yaitu menculik dan membunuh para jenderal TNI Angkatan Darat. Di antara pusaran peristiwa itu, seorang polisi muda bernama Sukitman, bukan jenderal, bukan pejabat penting, hanya seorang petugas polisi yang sedang berpatroli, secara tak sengaja terseret dalam peristiwa mengerikan tersebut. Tanpa terseretnya Sukitman, tidak mungkin bangsa Indonesia bisa membongkar dengan mudah lokasi pembantaian yang terletak di lubang buaya tersebut. Takdir menempatkannya sebagai saksi hidup atas tragedi besar yang kemudian dikenal dengan nama Gerakan 30 September 1965, baik dengan embel-embel PKI ataupun tanpa embel-embel PKI. Yang jelas, peristiwa tersebut telah mengubah secara drastis sejarah Indonesia kemudian. Sukitman lahir di desa Cimanggu, Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana, jauh dari hiruk-pikuk politik yang kala itu membelah bangsa. Kehidupan di desa yang tenang membuatnya terbiasa dengan kerja keras, ketekunan, dan rasa syukur, meski serba kekurangan. Namun seperti banyak pemuda pada awal tahun 1960-an, ia merasa perlu merantau demi mencari kehidupan yang lebih baik. Nasib membawanya ke Jakarta, tempat ia kemudian lulus sekolah polisi di Kramat Jati pada tahun 1961. Ia bukanlah perwira tinggi, melainkan polisi biasa yang bertugas menjaga keamanan ibu kota. Dalam kisah hidupnya, setelah lulus dari sekolah rakyat, Sukitman berangkat ke Jakarta untuk mendaftar sebagai seorang polisi. Tempat pendaftaran waktu itu di Hufburau, di depan Istana Negara. Ternyata pada waktu itu, saat Sukitman mendaftar, nomor pendaftarannya sudah habis. Sukitman tidak menyerah dengan kondisi itu. Dia merasa sudah jauh-jauh datang dari kampung, tentunya akan menjadi sebuah kegagalan kalau sampai dia tidak bisa mendaftar. Dengan pengakuannya tersebut, petugas merasa alasan tersebut bisa diterima dan petugas mengizinkannya untuk melakukan pendaftaran. Ia pun akhirnya dapat mengikuti tes dan diterima masuk Sekolah Polisi Negara atau SPN di Kramat Jati. Seandainya pada saat itu petugas tetap menolak Sukitman, maka Sukitman tidaklah akan menjadi polisi. Mungkin juga sejarah Indonesia melalui peristiwa Lubang Buaya akan menjadi berbeda arah sejarahnya. Singkat cerita, malam itu, tepat pada pukul 30 September tahun 1965, Sukitman mendapat giliran patroli malam di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Dengan sepeda kumbangnya, ia berkeliling memastikan keadaan aman. Saat jarum jam sudah lewat tengah malam, ia mendengar sesuatu yang ganjil. Dentuman tembakan dari kejauhan. Sebagai polisi, rasa tanggung jawab mendorongnya mencari tahu. Tanpa menyadari bahaya yang menanti, ia mengayuh sepedanya menuju arah suara tersebut. Semakin dekat, suasana jalan terasa berbeda, gelap, sepi dan mencekam. Tak lama kemudian, ia sampai di sekitar kediaman Brigjen DI Panjaitan, salah satu perwira tinggi Angkatan Darat. Di lokasi itu, Sukitman mendapati situasi genting. Sekelompok orang bersenjata kemudian diketahui sebagai bagian dari pasukan yang menamakan diri Gerakan 30 September tengah menyergap rumah Brigjen Panjaitan. Mereka mengaku sebagai anggota Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden. Dalam catatan sejarah, kronologis pembunuhan khususnya Brigjen Panjaitan dituliskan pada lewat tengah malam saat itu sudah masuk tanggal 1 Oktober tahun 1965 dini hari.
di kediaman Brigjen DI Panjaitan di Jalan Hasanuddin Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, didatangi oleh pasukan penculik yang dipimpin oleh Serma Soekardjo. Para penculik mengepung dan membuka pavilion secara paksa dengan tembakan. Kemudian, para penculik berhasil masuk dan menembak ke segala arah, sehingga menyebabkan salah seorang anggota keluarga DI Panjaitan tewas dan perabotan rumah hancur. Selanjutnya, para penculik memerintahkan Brigjen DI Panjaitan turun untuk menghadap Presiden. Di bawah todongan senjata, Brigjen DI Panjaitan berjalan keluar rumah mengenakan seragam lengkap. Namun, dalam kondisi yang mencekam tersebut, Brigjen DI Panjaitan menyempatkan diri untuk berdoa. Karena mendapat perlakuan kasar dan penghinaan, Brigjen Panjaitan mencabut pistol dan berusaha melawan. Namun, Brigjen DI Panjaitan terlebih dahulu ditembak kepalanya hingga tewas di tempat. Merasa belum puas, para penculik tersebut kembali menembaki tubuh Brigjen DI Panjaitan yang sudah tidak bernyawa. Kemudian mereka menyeret jenazahnya dan melemparkan ke truk untuk segera dibawa ke lubang buaya. Suasana tembakan tersebutlah yang membuat Soekitman bergerak mendekat untuk memastikan apa yang sedang terjadi. Ketika Soekitman mencoba mendekat, ia justru ditangkap dan senjatanya disita tentara. Dengan kasar, ia ditarik dan diikat, lalu digiring menuju truk dan langsung dibawa menuju lubang buaya, sebuah tempat yang menjadi saksi bisu pembunuhan para pimpinan TNI Angkatan Darat. Dengan tangan terikat dan mata tertutup kain, Soekitman bersama jenazah Brigjen DI Panjaitan diangkut ke sebuah lokasi yang kelak menjadi simbol kekejaman, yaitu lubang buaya. Perjalanan malam itu penuh ketegangan, suara mesin truk dan teriakan perintah bersenjata dengan keras dan kasar. Dengan kondisi mata tertutup dan tangan yang terikat, Soekitman dibawa ke lubang buaya. Truk yang membawa Soekitman akhirnya berhenti. Dia dipaksa turun oleh si tentara. Penutup matanya langsung dibuka di sebuah ruangan terang di parkiran. Tentu saja saya jelanjang-jelonjong karena dari keadaan gelap saya langsung dihadapkan kepada terang, tutur Soekitman menceritakan. Pada saat itu, Soekitman mendengar orang berbicara. "Yani wis dipateni, Yani sudah dibunuh." Seorang tentara kemudian menghampirinya. Tahu sandranya seorang polisi, Soekitman kemudian diseret ke dalam tenda. Tentara tersebut kemudian lapor kepada atasannya. Pengawal Jenderal Panjaitan ditawan. Soekitman menuturkan kala itu keadaan remang-remang. Seluruh sudut ruangan tak lepas dari pengamatan Soekitman. Ada orang yang terlentang dengan banyak darah, ada juga yang duduk di kursi dengan bersimbah darah segar. Seseorang bernama Letudul Arif memerintah tentara yang melapor tadi agar Soekitman ditawan di depan rumah. Saat itu hari sudah tampak terang. Dari jarak sekitar 10 meter, Soekitman bisa melihat sekelompok orang yang mengerumuni sebuah sumur sambil berteriak, "Ganyang Kabir, Ganyang Kabir." Tubuh-tubuh manusia kemudian dimasukkan ke dalam sumur tersebut, disusul berondongan peluru dari senjata laras panjang. Soekitman ketakutan. Ia sempat berpikir setelah ini mungkin dia korban selanjutnya. Ia melihat seorang tawanan yang masih hidup dengan pangkat bintang 2 di pundaknya, mampir sejenak ke tempat dia ditawan. Setelah tutup matanya dibuka dan ikatannya dibebaskan, di bawah todongan senjata, sandera itu dipaksa untuk menandatangani sesuatu. Tapi kelihatannya ia menolak dan memberontak. Orang itu diikat kembali, matanya ditutup lagi, dan diseret dan langsung dilemparkan ke dalam sumur dalam posisi kepala di bawah, ungkap Soekitman menceritakan. Usai mengeksekusi, para tentara sadis tadi mengangkuti sampah, menutupi sumur tempat memendam para korbannya. Di atas sumur kemudian ditancapkan pohon pisang, mungkin dengan harapan cara itu bisa menutupi perbuatan kejam mereka dan mempersulit pelacakan. Setiap habis memberondongkan pelurunya, jika akan membersihkan senjatanya, para pembunuh yang menamakan dirinya sukarelawan dan sukarelawati itu pasti melewati tempat saya ditawan. Lanjut Soekitman mengingat peristiwa tragis tersebut. Soekitman bisa melihat jelas siapa saja yang terlibat
di peristiwa yang memakan korban nyawa 7 pahlawan revolusi itu. Ia juga sempat melihat Letkol Untung yang memimpin kejadian kelam dalam sejarah militer di Indonesia tersebut. Kemudian ada satu momen saat salah satu anggota Cakrabirawa menghampiri Sukitman yang masih ketakutan. "Kamu tidak usah takut, kita sama-sama prajurit. Beli kau singlet pun kita tidak bisa." Sementara para jenderal yang menamakan dirinya Dewan Jenderal, jam dinding di rumahnya saja terbuat dari emas dan mereka akan membunuh presiden pada tanggal 5 Oktober. "Kamu kan tahu Cakrabirawa tugasnya adalah sebagai pengawal dan penjaga presiden," kata Sukitman mengulangi apa yang diucapkan si anggota Cakrabirawa tersebut. Sekitar 1-2 jam kemudian, terdengar siaran radio yang mengumumkan siapa yang mendukung G30S akan dinaikkan pangkatnya. 1 tingkat untuk prajurit, sementara yang aktif akan memperoleh kenaikan 2 tingkat. Mereka yang merasa terlibat kemudian bersalam-salaman karena merasa gerakan mereka sukses. Saat suasana lebih tenang, Sukitman kemudian dipanggil oleh Letut Dul Arif yang menanyakan di mana senjata milik Sukitman. Sukitman kemudian menceritakan apa yang terjadi ketika ia berada di daerah Kebayoran. Akhirnya senjata tersebut bisa ditemukan tapi dalam kondisi sudah patah. Merasa Sukitman bukan musuh tapi teman senasib, pada Jumat sore itu Sukitman diajak menuju Halim bersama iring-iringan pasukan. Sesampainya di Gedung Penas, pasukan diturunkan di lapangan, sementara Sukitman masih bersama Dul Arif. Pada malam harinya, orang yang mengawasi tawanan malah mengajak Sukitman untuk mengambil nasi. Sukitman lantas menanyakan kemana dirinya akan dibawa. "Ke Lubang Buaya tempat para jenderal dibunuh," jawab Kopral Ishak. Pada waktu itulah Sukitman baru tahu bahwa yang dikatakan Ganyang Kabir itu adalah para jenderal TNI Angkatan Darat yang sudah dibunuh. Selesai mengambil nasi, mereka segera kembali ke Gedung Penas untuk membagikannya kepada para pasukan. Ketika kembali menuju Gedung Penas itu, saya sempat turun untuk membeli rokok. "Saya pikir mendingan saya terus pulang saja," kata Sukitman menceritakan. Namun ternyata niatan tersebut dilarang oleh Kopral Ishak yang menjadi sopir dengan alasan dirinya juga pulang ke Tanah Abang. Ternyata Ishak adalah sopir Letkol Untung. Sukitman akhirnya tertidur dan baru bangun esok harinya. Ketika itu pasukan semakin banyak dan sudah berganti pakaian. Tapi kesempatan untuk melarikan diri sama sekali tidak mungkin karena pasukan sudah sangat ramai. Karena merasa pusing, Sukitman kemudian masuk ke kolong truk untuk berbaring. Ia menggunakan helm sebagai ganjal kepala. Senjatanya yang patah itu ia simpan di dekatnya. Kepalanya ia ikat dengan menggunakan skraf yang sebelumnya digunakan oleh para pemberontak. Ia kemudian benar-benar tertidur pulas. "Meskipun saya mendengar bunyi tembakan gencar, entah mengapa mata saya tidak mau diajak kompromi untuk melek," ucap Sukitman menceritakan. Sore harinya saat ia terbangun, ia mendapati dirinya hanya sendirian. Semua anggota pasukan tidak kelihatan satupun, truk juga masih berjejer. Keadaan yang lengang dirasa sebagai keuntungan untuk Sukitman untuk bisa pergi melarikan diri. Tiba-tiba datang pasukan tentara yang kemudian diketahui pencari jejak anggota yang terlibat G30 SPKI. Pasukan itu mengenakan tanda pita putih. "Prinsip saya kalau pakai pita putih itu PMI, jadi tidak mungkin menangkap tawanan dan dibunuh," tutur Sukitman lagi. Karena tidak ada siapa-siapa lagi, Sukitman pun diperiksa. Tanpa banyak tanya, Sukitman segera diberi pita putih dan langsung dibawa ke markas Cakrabirawa yang terletak di belakang Istana Negara yang sekarang menjadi Gedung Binagraha. Sukitman menceritakan tentang apa yang dialaminya. Setelah selesai, hal itu disebarkan ke berbagai pihak yang dianggap perlu mengetahuinya. Pada hari Minggu pagi, Sukitman dijemput dan dihadapkan kepada Pangdam 5 Jaya yang waktu itu dijabat oleh Maijen Umar Wirahadikusuma. Sukitman kemudian dibawa oleh Mayor Mubardi, Ajudan Jenderal Ahmad Yani, ke Jalan Lembang, Jalan Suharyo, dan ke Cijantung. Di sana Sukitman menghadap Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Sukitman diminta menunjukkan lokasi pembantaian. Dia kemudian dikawal pasukan RPKAD yang sekarang menjadi Kopassus.
Dari Pasar Hek mereka harus jalan kaki dan langsung menyebar menyisir lokasi. Sampai lokasi, pasukan pemberontak masih banyak yang berkeliaran. Mereka diberi ultimatum, jika tidak menyerah akan segera ditembak. Akhirnya RPKAD dapat menguasai keadaan dan bisa menemukan sumur yang digunakan untuk menyembunyikan jenazah para pahlawan revolusi itu. Sejak hari Minggu pada pukul 22, Sukitman sudah berada di bawah pengawasan Carwo Edi secara langsung. Dirinya dilarang untuk berbicara apapun kepada orang lain. Karena kelelahan saya tertidur dan tidak tahu dibawa kemana. Tahu-tahu saya sudah sampai di Jalan Merdeka Timur, melapor dan menghadap Panglima Kostrad Maijen Soeharto. Kemudian saya dibawa kembali ke Cijantung, kenang Sukitman. Pada hari Senin, jenazah para pahlawan revolusi berhasil diangkat dari sumur dan segera dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Dalam kesaksiannya tersebut, Sukitman menggambarkan suasana yang sulit dilupakan. Ia mendengar teriakan para jenderal yang disiksa dan suara tubuh yang dipukuli. Di dekatnya, ia bisa mencium bau darah yang semakin menyengat. Malam itu satu persatu perwira tinggi Angkatan Darat dieksekusi dan jasad mereka dilemparkan ke sebuah sumur tua yang kemudian dikenal sebagai lubang buaya itu. Tentunya Sukitman tahu betul detik demi detik pembunuhan tersebut. Bahkan dalam pikirannya terlintas bahwa dia juga akan segera dieksekusi mati seperti orang-orang yang sedang disiksa dan kemudian dibunuh tersebut. Dia ketakutan setengah mati, tubuhnya bergetar, keringat dingin mengucur, membayangkan kengerian itu. Itulah ingatan mengerikan yang terjadi dalam kehidupannya, yang pastinya menyisakan trauma yang mendalam. Sukitman menjadi saksi kunci dalam pengungkapan peristiwa gerakan 30 September. Ia memberikan keterangan tentang bagaimana para jenderal dibawa, disiksa, dan dibunuh di lubang buaya. Kesaksiannya digunakan oleh pihak militer untuk memperkuat narasi resmi tentang kebiadaban gerakan tersebut. Boleh jadi tanpa keberadaannya, detail peristiwa itu akan jauh lebih sulit diungkap. Meski awalnya ia bukanlah siapa-siapa, bahkan tak banyak orang yang mengenalinya, tapi takdir membawanya untuk menjadi saksi kunci dari peristiwa nahas tersebut. Setelah peristiwa itu, Sukitman tetap melanjutkan karirnya di kepolisian. Pada tahun 1980, ia berpangkat sersan mayor dan bertugas di Brigade Motor atau Denpatwal. Hidupnya kembali ke jalur sederhana, jauh dari gemerlap politik. Ia tidak pernah menjadi tokoh besar, tapi nama dan kesaksiannya melekat dalam catatan sejarah bangsa. Seiring waktu, muncul perdebatan tentang detail kesaksian Sukitman. Sebagian sejarawan menganggap kisahnya terlalu sesuai dengan narasi Orde Baru, sementara yang lain menilai kesaksiannya adalah bukti otentik yang tidak bisa diabaikan. Apapun perbedaan itu, satu hal yang pasti, Sukitman benar-benar ada di sana, di lubang buaya, menyaksikan malam berdarah itu. Dan kesaksiannya menjadi bagian penting dari cara bangsa ini memahami tragedi 1965. Tidak lama kemudian sudah terang melihat kerumunan-kerumunan yang menamakan dirinya sukarelawan dan sukarelawati. Tetapi orang itu adalah pemuda rakyat dan gerwani dengan kelengkapan senjatanya saja sudah melebihi dari ABRI. Akhirnya Ajun Komisaris Besar Polisi Purnawirawan Haji Sukitman tutup usia pada tanggal 13 Agustus tahun 2007 pada usia 64 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Sukitman hanyalah seorang anak desa yang merantau ke kota. Ia tidak pernah bermimpi menjadi saksi sejarah, apalagi dalam tragedi besar gerakan 30 September. Tetapi takdir membawanya ke jalan itu. Di antara jeritan, tembakan, dan kengerian lubang buaya, ia bertahan hidup. Dan lewat kesaksiannya, bangsa ini tahu sebagian dari apa yang terjadi malam itu. Namanya mungkin tak sebesar para jenderal yang gugur, tapi tanpa dirinya, potongan sejarah kelam itu bisa jadi tak pernah terungkap. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.